Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Mesya Masmautar dengan NIM 231110620 dari kelas S1T07A. Di sini aku akan membahas tentang state coach problem. Pertama sekali kita harus mengetahui apa itu masalah state coach. Masalah state coach adalah masalah yang secara khusus dibuat untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Nah, untuk soal ini, kita akan membahas tentang masalah ini menyangkut seorang pencari keberuntungan mistis di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut mengharuskan perjalanan dengan kereta pos melalui daerah yang belum berpenghuni, di mana terdapat bahaya serius serangan oleh para perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia memilih banyak pilihan mengenai negara bagian atau teritori yang kemudian menjadi negara bagian, mana yang akan dilalui dan perjalanan. Rute yang mungkin ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi, 4 tahap atau perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A atau Missouri ke tujuan di negara bagian J atau California. Nah, pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang cukup peduli dengan keselamatannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan rute yang paling aman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta pos tersebut didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute yang paling aman seharusnya adalah rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Biaya polis standar untuk perjalanan kereta pos dari negara bagian I ke negara bagian J yang akan dilambangkan dengan CIJ adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ada tabel-tabel yang berisikan di mana itu adalah biaya-biaya polis standar dari A ke B, A ke C, A ke D, begitu pula dengan tabel selanjutnya. Itu adalah biaya-biaya polis standarnya. Nah, selanjutnya, sistem jalan dan biaya untuk masalah kereta pos disajikan dalam bentuk rute-rute. Bisa dilihat dari gambar 10.1. Nah, dari masalah tersebut, kita akan mencari solusi untuk mendapatkan rute dengan biaya termurah untuk mencapai dari titik A ke titik C. Nah, pertama-tama perhatikan bahwa pendekatan jangka pendek untuk memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berikutnya tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan memberikan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13. Namun, mengorbankan setiap pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya, A, D, F secara keseluruhan lebih murah daripada A, B, F. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan coba-coba. Namun, jumlah rute yang mungkin banyak atau 18 rute dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada enumerasi lengkap. Penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari yang sebelumnya, hingga masalah asli terpecahkan secara keseluruhan. Nah, untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi atau perjalanan kereta pos untuk dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaan saat ini ke tujuan akhir. Pada setiap literasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk dilalui guna menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap kemungkinan keadaan dapat ditemukan dengan relatif mudah. Dari hasil yang diperoleh pada iterasi sebelumnya, rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Nah, misalkan variabel keputusan xn, n sama dengan 1, 2, 3, 4 menjadi tujuan langsung pada tahap n atau perjalanan kereta pos ke n yang akan ditempuh. Dengan demikian, rute yang dipilih adalah A, X1, X2, X3, X4, di mana X4 adalah J. Misalkan Fn, S, Xn menjadi total biaya kebijakan keseluruhan terbaik untuk tahap yang tersisa. Mengingat pencari keberuntungan berada dalam status S, siap untuk memulai tahap M dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Dengan S dan N, misalkan Xn menunjukkan nilai Xn apapun atau tidak harus unik yang meminimalkan Fn, S, Xn, dan misalkan Fn adalah S menjadi nilai minimum Fn, S, Xn yang sesuai dengan demikian. Dan juga bisa dilihat ada rumusnya juga di bagian ini. Dapat dilihat dari formulasinya, nilai Cx Xn diberikan oleh tabel sebelumnya untuk Cij dengan menetapkan I sama dengan S atau kondisi saat ini dan J sama dengan Xn
dengan tujuan langsung, karena tujuan akhir berada di kondisi J tercapai di akhir tahap 4. F5 kali J sama dengan 0. Tujuannya adalah menemukan F1 dikali A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukannya dengan menemukan F4 dikali S, F3 dikali S, F2 dikali S secara berurutan untuk setiap kondisi S yang mungkin. Lalu menggunakan F2 dikali S untuk mencari F1 sekali A. Nah, tahap pertama, kita beralih ke masalah tahap pertama, N sama dengan 1, dengan keempat tahap yang harus dilalui. Kita melihat bahwa perhitungan mirip dengan yang baru saja ditunjuk untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2. Kecuali sekarang, hanya ada satu kemungkinan keadaan awal S sama dengan A, seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini dilakukan selanjutnya untuk 3 alternatif tujuan langsung. Karena 11 adalah minimum, bisa dilihat dari tabel bahwa nilai minimum dari perjalanan tersebut ada 11. Maka F1A sama dengan 11 dan X1 sama dengan C atau D seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nih, berarti X1 itu sama dengan C dan D. Dan kalau misalnya F1 itu bisa dilihat dari S11 karena bisa dilihat dari tabel yang paling minim itu adalah nilai 11. Nah, maka dibuat rute dari A menuju ke B karena rutenya yang paling minimum. Jadi A menuju B. Nah, ketika tahap pertama sudah selesai, maka kita melanjut ke tahap kedua. Nah, tahap kedua itu kan melakukan perhitungan serupa saat kamu memulai dari status B atau D, menghasilkan hasil berikut untuk masalah N sama dengan 2. Pada baris pertama dan ketiga pada tabel, nah bisa dilihat di tabel ini, perhatikan bahwa nilai E dan F seri. Nih, ada di angka 11 dan 11. Nah, sebagai nilai minimum X2. Jadi tujuan langsung dari status B atau D seharusnya adalah E atau F. Berarti nanti dari B atau dari D itu menuju antara E dan F. Nah, penyelesaian untuk masalah tahap kedua yaitu N sama dengan 2 yang memiliki 3 tahap yang harus dilalui. Diperoleh dengan cara yang sama. Dalam kasus ini F2 S, Xe2 sama dengan C S X2 sama dengan F3 X2. Misalkan pencari keberuntungan berada dalam kondisi C seperti yang digambarkan di bawah ini. Nah, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ia harus pergi ke negara bagian E, F dan G dengan biaya langsung, CCE sama dengan 3, CCF sama dengan 2, atau CCG sama dengan 4 berturut-turut. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap ketiga hingga akhir diberikan oleh tabel N, 3 sebagai F3E sama dengan 4, F3F sama dengan 7, atau F3G sama dengan 6 berturut-turut. Seperti yang ditunjukkan di atas, simpul E dan F dan di bawah simpul G pada diagram sebelumnya. Perhitungan yang dilakukan untuk ketiga alternatif dirangkum di bawah ini. Nah, bisa dilihat kalau CCE tambah F3E sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Terus CCF tambah FF sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9. Terus ada CCG tambah FG sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, sehingga nilai minimum dari ketiga angka ini adalah 7, yaitu CCE tambah FE. Nah, sehingga total biaya minimum dari keadaan C hingga akhir adalah F2C sama dengan 7. Dan tujuan langsungnya seharusnya adalah X2 sama dengan E. Nah, maka berarti rutenya itu adalah C ke F. Nah, setelah selesai dari tahap kedua, kita melanjutkan ke tahap 3. Perhitungan serupa perlu dilakukan saat kamu memulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, S sama dengan E, dan S sama dengan G dengan dua tahap yang harus dilalui. Cobalah dengan melanjutkan secara grafis gambar yang tadi di gambar 10.1 dan aljabarkan, gabungkan nilai CIJ dan F4S untuk memverifikasi hasil lengkap untuk masalah N sama dengan 3. Nah, bisa dilihat pada tabel. Ketika pencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi yang harus dilalui, N sama dengan 3, prosedur solusi memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya, anggaplah pencari keberuntungan berada di negara bagian F. Kemudian, seperti yang digambarkan dalam gambar, ia selanjutnya harus pergi ke negara bagian H atau I dengan biaya langsung CFH sama dengan 6 atau CFI sama dengan 3 berturut-turut. Jika ia memilih negara bagian H, biaya tambahan minimum setelah ia mencapainya diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4 H sama dengan 3 seperti yang ditunjuk di atas simpul H dalam diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi,
seperti yang dilihat kan tadi, bahwa CF sama dengan 6. Nah, ditambah F4 sama dengan 3. Berarti 6 tambah 3 itu 9. Makanya sedangkan kalau misalnya yang diambil itu CFI sama dengan 3 tambah F4H sama dengan 3, itu kan nilainya nanti sama dengan 6. Jadi total biaya untuk yang diambil itu adalah 9. Jika ia memilih negara bagian I, total biayanya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7, yang lebih kecil. Oleh karena itu, nilai optimalnya adalah yang terakhir ini, yaitu X3 sama dengan I, karena memberikan biaya minimum F sama dengan 7. Nah, berarti untuk rute selanjutnya, kita beralih dari F ke I. Berarti F ke I karena nilainya itu yang paling minimum yaitu 7. Nah, ketika tahap 3 sudah selesai, maka kita melanjutkan ke tahap 4. Ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui, N sama dengan 4, rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaannya saat ini, S, baik itu H atau J, dan tujuan akhirnya X4 sama dengan J. Sehingga rute untuk perjalanan kereta pos terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4S sama dengan F4S, J sama dengan CS, J, solusi langsung untuk masalah N sama dengan 4 adalah bisa dilihat pada tabel ya, bahwa H itu ada 3 menuju J, terus itu ada 4 menuju J. Jadi bisa dipakai yang mana aja. Jadi kesimpulannya, solusi optimal untuk seluruh masalah dapat diidentifikasikan dari keempat tabel. Hasil untuk masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencarian keberuntungan harus terlebih dahulu menuju ke keadaan C atau ke keadaan D. Misalnya, ia memilih X1 sama dengan C. Untuk N sama dengan 2, hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Terus hasil ini mengarah ke masalah N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 sama dengan H untuk S sama dengan E. Dan masalah N sama dengan 4 menghasilkan X4 sama dengan J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, satu rute optimalnya adalah A, C, E, H, J. Memiliki X1 sama dengan D. Mengarah ke dua rute optimal lainnya, A ke D, ke E, ke H, ke J, dan A ke D, ke F, ke I, ke J. Semuanya menghasilkan total biaya F A sama dengan 11. Berarti untuk rute teroptimalnya adalah rute A ke C, ke E, ke H, ke J. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.